Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang beriman, kita semua tentu sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah SWT juga sudah menyiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan berbagai hal yang menakutkan bagi umatnya, bagi yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Pada saat yaumul hisab nanti, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasannya. Akan tetapi, ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, dosa atau maksiat seperti apa sajakah itu? Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk kita hormati. Karena kita semua tahu bahwa kemurkaan Allah bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu saudaraku semuanya, bahagiakanlah orang tua kita sebisa mungkin, menurut kesanggupan kita. Dan yang terpenting adalah tidak sampai menjadikannya beban terhadap diri kita sendiri. Lalu, teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah, orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua, yaitu berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina. Karena berzina merupakan salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku perzinahan yang dengan sengaja dilakukannya. Berarti, apakah ada zina yang tanpa sengaja kita lakukan? Saya katakan ada. Contohnya adalah zina mata. Akan tetapi, di sini kita tidak akan membahas
mengenai zina mata lebih luas lagi. Dan kita akan lebih fokus pada zina besar, yakni melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu, apa balasannya di dunia ketika berbuat zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab secara halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak sehingga semua harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat, dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Tetapi bagi mereka yang tidak sadar diri, maka mereka akan mengumpat. Dan justru semakin mereka mengumpat, maka berbagai azab kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada para pezina akan bertambah besar. Akan tetapi bagi mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya Allah SWT akan menunjukkan jalan dan membukakan rezeki baru bagi mereka yang mau bertaubat dari zina. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Kemudian yang ketiga, berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi, tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang yang curang, di antaranya adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, akan dizolimi sesama pedagang, barang dagangan yang tidak laku-laku, dan masih banyak yang lain lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi, jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah SWT akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, sebisa mungkin kita untuk menghindari 3 hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah SWT memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.